Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Nabila Naimina. Kali ini aku akan membahas review buku, yaitu bukunya Bryan Adam yang judulnya Seni Berpikir Positif. Kenapa gitu aku memilih buku ini untuk dibaca? Karena yang pertama itu buku ini ringan untuk dibaca, apalagi kayak aku gitu ya, kayak aku yang emang gak suka baca gitu ya. Jadi buku ini tuh ringan banget untuk dibaca. Kemudian buku ini itu berisikan tentang motivasi-motivasi kehidupan yang aku butuhkan gitu ya untuk sekarang gitu. Untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik itu gimana, seperti apa gitu caranya. Nah, caranya itu ada di dalam buku ini gitu, dijelaskan di dalam buku ini. Dan buku ini itu sangat cocok untuk dibaca oleh orang-orang yang suka berpikiran negatif atau overthinking ya. Seperti aku gitu, orangnya tuh suka berpikiran negatif atau overthinking gitu terhadap sesuatu hal yang belum terjadi, bahkan kemungkinan kecil itu terjadi. Ini tuh sangat cocok ya untuk dibaca oleh orang-orang seperti aku gitu ya, suka berpikiran negatif terhadap sesuatu hal yang belum terjadi atau selalu overthinking gitu. Dan itu membuat diri aku itu sakit kepala gitu ya setiap memikirkan hal-hal yang belum terjadi, apalagi yang dipikirkan itu hal-hal yang negatif. Maka dari itu aku membaca buku ini untuk memperbaiki pikiran-pikiran aku yang negatif, dan mudah-mudahan kedepannya aku bisa lebih berpikiran positif lagi. Selanjutnya kita ke identitas buku dari buku ini. Bukunya berjudul Seni Berpikir Positif karya Bryan Adam yang diterbitkan oleh Break Publisher pada tahun 2020 di Yogyakarta. Buku ini berhalaman sekitar 166 halaman. Selanjutnya aku akan membahas sedikit tentang penulis, yaitu Bryan Adam. Bryan Adam lahir di Kota Mojokerto, Jawa Timur. Beliau merupakan seorang penulis, konsultan, dan motivator freelance. Sejak masa kuliah, beliau itu sudah tertarik dengan dunia pendidikan dan dunia bisnis. Sejak beliau lulus kuliah, beliau membuka biro konsultan wirausaha dan jasa pelatihan multimedia. Dan beliau juga melanjutkan kuliah S2 ilmu komunikasi di salah satu perguruan tinggi yang berada di Surabaya. Selanjutnya kita beranjak ke dalam fokus buku. Yang pertama itu, kenapa sih kita harus berpikir dan bertindak positif dalam situasi apapun. Nah, yang kedua, berpikiran positif itu dapat menjadikan kita itu lebih optimis dan percaya diri dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga, itu tentang melatih pola pikir kita ya, pola pikir manusia. Dan yang terakhir, tentang menyikapi kegagalan dengan baik. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan fokus buku. Mengapa sih kita harus berpikir dan bertindak positif gitu? Karena jika kita berpikiran positif gitu, kita itu akan mendapatkan hasil yang positif juga. Sama seperti di dalam buku ini dikatakan, ibarat negatif film, jika kita berpikiran negatif gitu, kita akan melihat hal-hal yang negatif saja gitu, seperti kehidupan. Misalnya kehidupan itu kita melihatnya hanya kehidupan yang suram, yang gelap, yang negatif gitu, seperti itu. Sedangkan jika kita berpikiran positif gitu, kita akan melihat kehidupan yang berwarna-warni yang penuh makna. Dan di dalam buku ini dikatakan pikiran itu merupakan landasan atau dasar penggerak tubuh manusia gitu ya untuk bertindak dan berperilaku. Tubuh itu merespon perintah dari otak, sehingga pemikiran itu memiliki peran yang sangat penting untuk kehidupan kita. Kemudian yang kedua, berpikiran positif itu dapat membuat kita lebih percaya diri dan lebih optimis lagi gitu dalam menjalani kehidupan. Di dalam buku ini dikatakan optimis itu melahirkan karakter percaya diri dan niat yang teguh. Oleh karena itu, berpikiran positif itu membuat kita lebih terbuka akan berbagai peluang kita untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Sedangkan berpikiran negatif itu menutupi kita gitu dari berbagai peluang, sehingga kita itu jauh dari kata keberhasilan. Di sini juga dikatakan berpikiran positif itu membentuk manusia yang tidak putus asa gitu, seperti tadi ya, tidak
mudah menyerah, percaya diri, dan di sini juga dikatakan tidak mudah putus asa. Nah, pendapat yang serupa juga dinyatakan oleh Kiki Nurmayasari bahwa berpikiran positif itu termanifestasi dalam harapan yang positif pada individu sehingga memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan dan hambatan dalam hidupnya. Dan juga kita itu kan memang harus ya berpikir positif dan percaya diri gitu. Tetapi kepercayaan diri kita itu tidak boleh memasuki sikap yang sombong gitu dan merasa superior gitu dibandingkan dengan orang-orang lainnya. Dan di dalam kesombongan itu tersimpan ambisi, persaingan, dan ingin menjatuhkan sesama. Dan juga sifat kesombongan itu tidak bisa yang namanya menghargai orang lain. Selanjutnya ke dalam fokus buku yang ketiga, yaitu melatih pola pikiran. Yang pastinya setiap orang pasti merasakan tahap dari bayi, dari anak-anak, kemudian remaja, dewasa, dan juga pastinya pola pikir itu seiring berjalannya waktu gitu ya, pastinya selalu berubah-ubah gitu. Dan khususnya gitu ya untuk orang-orang seperti kita gitu ya yang sudah besar, memiliki pola pikir yang sudah selayaknya gitu ya. Kita tuh harus mengubah pola pikir kita menjadi lebih positif lagi gitu. Nah, di sini tuh dikatakan, ubahlah cara berpikirmu, maka kamu akan mengubah kehidupanmu gitu. Kita tuh harus berusaha gitu untuk selalu berpikir positif dan optimis gitu dalam menghadapi kesulitan apapun. Jangan gitu terobsesi pada kehidupan masa lalu gitu dan masa depan gitu. Karena kan kehidupan masa lalu itu tidak bisa diulang lagi gitu dan tidak bisa kembali lagi gitu ya kepada kita. Dan kehidupan masa depan itu belum tentu terjadi sesuai ekspektasi yang kita bayangin gitu, sehingga kita itu tidak tahu gitu apa yang akan terjadi di masa depan nanti. Akankah kita sukses atau tidak sukses. Nah, tetapi gitu kita tuh harus memikirkan masa kini gitu, karena masa kinilah yang menentukan kehidupan masa depan kita. Bagaimana caranya kita berproses untuk lebih baik lagi untuk mewujudkan cita-cita kita yang ingin kita gapai. Di sini juga dikatakan berpikiran positif dan optimis itu adalah unsur yang penting gitu saat kita mengambil keputusan gitu, karena yang menentukan masa depan kita itu adalah kita sendiri, baik itu kesuksesan maupun kehancuran seperti itu. Dan untuk merubah pola pikir kita di dalam buku ini disebutkan ada 3. Yang pertama, carilah dan dapatkanlah ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Dan yang kedua, bergaullah dengan orang-orang yang positif supaya kita juga mendapatkan hasil yang positif. Dan yang ketiga, pelajari dan catatlah pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang baik. Di sini juga dikatakan pola pikir kita itu berpengaruh terhadap aktivitas dan keputusan yang kita ambil. Di sini juga dikatakan jika kita mau menerima kritikan dari orang lain gitu, berarti kita menyadari bahwa kita itu mempunyai kekurangan dan kekurangan itu harus diperbaiki oleh kita gitu untuk menghasilkan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Oleh karena itu gitu ya, kita itu harus berterima kasih kepada orang-orang yang sudah mau mengkritik kita. Berarti kan orang-orang yang mau mengkritik kita itu mau gitu ya menjadikan kita lebih baik lagi ke depannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam fokus buku yang terakhir, yaitu menyikapi kegagalan dengan baik. Buku ini dikatakan kegagalan merupakan pembelajaran untuk menjadi lebih baik lagi. Tidak selamanya apa yang kita lakukan gitu ya, apa yang kita lakukan menghasilkan yang baik. Bahkan para brilian atau para pengusaha bisnis gitu ya, rata-rata lebih banyak mengalami kegagalan gitu. Mereka itu menjadikan kegagalan itu sebagai motivasi untuk proses menjadi lebih baik lagi gitu. Apapun yang akan kita lakukan pastinya memiliki resiko. Untuk kita mencapai sesuatu atau mencapai kesuksesan gitu ya, mencapai cita-cita yang kita inginkan, kita itu memang harus bertindak berani gitu ya, berani dan mau bertindak. Karena jika kita berani gitu ya dan bertindak, kita tuh akan tahu gitu apa-apa yang harus diperbaiki. Dan ingatlah, resiko terbesar itu adalah tidak mengambil resiko apapun. Nah, di sini juga dikatakan jangan pula kita memedulikan perkataan orang lain seperti emang kamu bisa kayak gini kayak gitu. Kan ini kan susah gitu. Nah, jangan pernah biarkan gitu omongan-omongan orang lain itu menghambat dan menghalangi kesuksesan kita. Percaya diri saja gitu bahwa kita itu bisa dan yakini. Dan jangan lupa untuk berikhtiar dan doa. Jadikanlah kegagalan itu sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Jangan biarkan kesulitan dan kegagalan itu mematahkan semangat kita gitu. Jangan biarkan batasan dari orang lain atau keadaan menempatkan posisi kamu gitu di tempat yang tidak kamu inginkan. Jangan merasa takut gagal gitu ya, karena tidak ada yang instan gitu di dunia ini. Semua itu ada harganya. Sesungguhnya kegagalan itu bukan pada saat kita terjatuh gitu, melainkan ketika kita menolak untuk bangkit kembali gitu. Jadi
jangan takut gagal. Alhamdulillah teman-teman, review buku dari aku, Seni Berpikir Positif, sudah selesai. Untuk teman-teman semua yang masih penasaran sama isinya, langsung beli, terus dibaca dengan sungguh-sungguh, dan kemudian diamalkan dengan ikhlas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.